Pernah nggak sih kamu ngerasa udah jualan, udah capek promosi, tapi hasilnya kayak gitu-gitu aja? Atau lebih parah udah laku tapi ujung-ujungnya nggak ada untung? Masalahnya bukan di kurang kerja keras, tapi masalahnya itu kamu ada bagian bisnis yang masih bolong. Nah, di video kali ini aku akan bahas 5 hal wajib yang ada di bisnis. Ini di semua bisnis ya, tanpa terkecuali. Yang pertama, value creation. Semua bisnis itu jualan, tapi yang bikin laku itu bukan produknya, tapi value di dalam produk itu. Contoh simpelnya, kamu jualan kaos. Kamu kalau misalkan jualan kaos aja, semua orang juga bisa. Tapi kalau kamu jual kaos anak dengan desain yang lucu, bikin anak kelihatan gemas, nyaman dipakai, cocok untuk kado, itu baru value. Karena manusia beli bukan cuma barangnya, tapi apa yang mereka rasakan setelah membeli produk yang kamu jual. Dan ini adalah beberapa value yang bisa kamu mainkan, yaitu biar apa namanya? Biar kelihatan keren itu ya. Ada gengsi ketika menggunakan produk kamu, atau biar kelihatan biar jadi gampang gitu ya kamu layani dia, eh, kayak IO ya, dia melayani customernya itu dengan apa namanya, dari A sampai Z, jadi si customer tuh nggak perlu ribet lagi gitu ya. Atau biar sehat gitu ya, kayak gym menjual dengan kesehatan gitu ya, biar tubuh semakin bagus, atau biar happy gitu ya. Nah, itu adalah value yang semakin jelas ya, value-nya itu jelas. Nah, kalau udah ada value-nya, maka produk yang kamu jual itu akan laku. Nah, jadi PR kali ini kamu harus cari tahu dulu value yang ada di dalam produk kamu. Yang kedua itu adalah marketing. Percuma produknya bagus doang kalau misalkan tidak ada orang yang tahu gitu ya. Jadi produk bagus itu gak cukup. Jadi kamu harus ada yang namanya marketing. Ada dua hal penting di dalam marketing ya. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan target marketnya. Jadi jangan menjual produk kamu itu ke semua orang, tapi kita harus targetin ya. Kayak umurnya berapa, cewek atau cowok, masalah mereka itu apa, mereka lagi butuh apa. Kita harus menjual sespesifik mungkin ke target market yang tepat gitu ya. Contoh kalau kita jual kaos anak ya, kita targetnya ibu-ibu muda yang udah punya anak gitu ya, bukan sembarang orang gitu. Jadi kalau kamu mau bikin konten juga nggak bingung, karena ya kita harus cari tahu dulu target marketnya itu siapa. Yang kedua itu adalah level awareness. Jadi customer itu ketika kita membuat konten, ketika kita menawarkan produk, mereka itu nggak langsung beli ya teman-teman. Ada yang namanya level awareness. Jadi yang pertama itu adalah unaware atau belum sadar. Yang kedua itu aware, udah mulai ngerti. Lalu yang ketiga itu action. Action itu jadi dia beli produk kamu gitu ya. Jadi tugas marketing adalah yang pertama itu menyadarkan orang kalau mereka itu butuh produk kamu. Makanya konten itu penting. Kata Bill Gates, content is king. Saking pentingnya itu konten. Dan yang ketiga ini adalah sales atau closing tanpa memaksa ya. Jadi banyak sekali orang yang salah di sini karena mereka itu terlalu memaksakan untuk menjual produk mereka gitu ya. Kayak Kak langsung ini apa namanya? Kak silahkan Kak ready semuanya, bisa transfer atau apalah gitu ya. Itu terlalu memaksakan ya. Dan akhirnya customer juga mereka risih gitu ya, mereka risih dan gak suka, akhirnya ya pada kabur gitu. Daripada kita menyodorkan produk ya, lebih baik kita itu menawarkan, bukan menawarkan sih, lebih baik kita tanya gitu, tanya dulu, kakak suka model yang gimana nih gitu ya, mau dipakai buat apa, ukurannya berapa gitu ya.
Dengan begitu, customer itu merasa dilayani dan gak bingung untuk milih. Dan ini akan menarik pelanggan. Maksudnya akan lebih gampang untuk closing gitu. Jadi bukan ngejar closing, tapi bantu mereka mengambil keputusan. Yang keempat itu value delivery atau jangan mengecewakan. Ini yang sering bikin bisnis hancur pelan-pelan. Karena ketika produknya sampai ke customer, itu nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau produk kamu itu di atas ekspektasi, maka dianggap bagus banget. Kalau misalkan di bawah ekspektasi, maka dianggap jelek. Walaupun sebenarnya biasa aja gitu ya. Makanya jangan janji berlebihan gitu ya. Lebih baik janji biasa aja tapi dilebihin sedikit ya. Contoh dikasih bonus kecil, terus packagingnya rapi, responnya cepat. Nah itu hal-hal kecil itu sebenarnya memiliki efek yang gede banget gitu. Yang kelima profit ya. Ini tujuan kita bisnis adalah profit. Realistis aja ya. Kalau misalkan nggak bisnis tanpa profit itu kayak hobi aja gitu ya. Hobi yang menghabiskan uang banyak gitu. Dan untuk menaikkan profit itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah naikin penjualan ya. Naikin penjualan. Seperti nambah jumlah customer, naikin nilai belanja atau di paket bundling gitu ya. Bikin customer balik lagi gitu, repeat order atau naikin harga ya. Tapi ini kayaknya agak sulit ya. Walaupun dengan naikin harga itu bisa sih tapi pelan-pelan gitu ya. Jangan sampai customer kamu itu kaget kok harganya naik gitu ya. Lalu yang kedua, caranya itu adalah menurunkan biaya operasional ya. Seperti kalau misalkan kita beli bahan baku banyak ya, mungkin biaya operasionalnya itu harga harga bahannya itu menurun gitu ya. Atau kita punya supplier nego lah gitu ya. Jangan jadi pelanggan pasif kalau misalkan kamu udah repeat order nih, nego lagi dengan harga yang diskon beda 1000 2000 kan lumayan gitu ya. Atau cari supplier yang lebih murah gitu ya. Tapi ini emang carilah ya, cari supplier yang lebih murah. Karena dengan menekan biaya operasional, kita akan mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi gitu ya, tanpa menaikkan harga. Nah, itu yang bagus. Jadi kalau bisnis kamu lagi stuck, coba cek 5 ini. Yang pertama, value-nya udah jelas belum? Lalu marketingnya udah kena sama targetnya belum? Cara jualan kamu itu bikin nyaman atau enggak? Customer yang sudah beli produk kamu itu puas atau enggak? Lalu profitnya beneran ada atau enggak nih ya? Jadi biasanya eh, kamu itu jangan melewatkan 5 hal ini. Kalau kamu udah nerapin 5 poin ini, bisnis kamu itu bukan hanya jalan ya, tapi berkembang. Nah, kali ini jadi video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Subscribe channel ini buat teman-teman yang lagi merintis usaha. Kita sama-sama berbagi ya, karena saya juga lagi merintis usaha. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada yang mau ditanyakan ya, kita diskusi. Oke, sampai jumpa.